Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang berbahagia, kami sengaja mengundang kesaksian di masyarakat tentang keberadaan pekarangan di Desa Bendorejo di belakang rumah, dengan kode etik yang punya rumah tidak bisa kami sebutkan untuk menjaga kode etiknya. Memang di dalam pekarangan itu banyak saksi-saksi mata yang dinampakkan, yang berupa sosok suara, sosok kemudian genderuwo, sosok kemudian peri, pocong, banyak sekali. Termasuk yang ada di dalam rumah pun, yang memiliki pekarangan pun juga sering sekali menghirup bau-bau seperti tidak sedap, seperti batang, kadang kentang, kadang kembang melati. Kemudian ada lagi dari anak-anaknya yang juga pernah diwujudkan sosok genderuwo, pernah itu. Kemudian juga pernah masuk ke dalam rumah, mengganggu pemilik rumah hingga menutup kunci. Kadang pintu kamar itu nutup sendiri, buka sendiri, tutup sendiri, buka sendiri, seperti itu. Terus kemudian hingga pemilik rumah di dalam kamar dikunci sampai dihantam pakai kursi berkali-kali tidak pecah. Kalau kaca biasa tidak ada astralnya tentu pecah. Dihantam dengan batu kecil saja kaca itu pasti pecah. Tapi berhubung dimensinya kaca dimasuki oleh astral genderuwo, maka tidak bisa, karena dilapis dengan kekuatan zat, kekuatan dari astral tadi. Kemudian dari pihak yang punya rumah mendatangkan kami agar rumah menjadi bersih, kehidupan menjadi tentram, bahagia. Karena apa pemirsa? Setiap rumah yang ada astral pasti menimbulkan rasa panas. Rasa panas tidak berarti panas seperti kena matahari, panas dengan masalah, anaknya bertengkar, suaminya marah, atau perceraian antara rumah tangga, itu pasti ada masalah itu. Dan itu cerita kisah-kisah itu sejak lama sudah ada. Tidak ada ketenangan di dalam rumah ini. Sehingga alhamdulillah astral mulai kami usir, biarpun sering kembali. Saya usir kembali lagi. Kesimpulan saya memberikan rekomendasi kepada yang punya rumah, jangan sampai eman-eman kepada pohon-pohon. Berapa pohon harganya? Pohon untuk ditebang semua. Utamanya pohon yang rindang, pohon yang tinggi. Pohon yang besar itu suruh saya tebang. Kemudian masih barungan pring itu nanti kalau sudah ada kesempatan juga ingin saya suruh bongkar total itu. Kalau sudah dibongkar total, pagar tembok, mubeng, terus kemudian dikasih lampu yang terang, terus kemudian yang punya rumah memperbesar dengan atau mempertebal dengan keimanan, beribadah, sholat, dirikan, zikir dan sebagainya. Tentu rumah itu menjadi rumah yang sakinah, mawaddah, warohmah, rumah tangga yang penuh dengan kesejahteraan dan kedamaian. Makanya walaupun sepele tentang astral itu juga kita susah-susah juga. Kita mencari sosok paranormal yang bisa mengusir jahat itu tidak semua orang bisa pemirsa. Karena itu skill, karena itu harus dipelajari. Jadi untuk masuk ke dunianya setan, jin, dan sebagainya itu tidak semua orang bisa. Karena harus proses panjang, harus sekolah, harus belajar, harus menerapkan dan mengamalkan apa yang diperintahkan guru agar kita bisa menjejeri kekuatannya dengan kekuatan setan. Walaupun toh nanti suatu saat kita kalah dengan setan, tapi kita pun tidak boleh harus takut dengan setan. Karena kita hamba manusia itu adalah punya harkat martabat budi luhur yang tinggi. Sehingga kita diciptakan oleh Allah itu lebih tinggi daripada setan. Walaupun kenyataannya setan itu ilmunya sangat dahsyat sekali. Kalau kita mengeluarkan api sulit.
Tapi kalau kita mengeluarkan api, mengeluarkan hujan, mengeluarkan angin, dia dengan mudah. Kita tidak bisa dengan mudah melihat setan, tapi setan tentu mudah melihat kita. Itu kelemahan manusia. Dan kalau pada umumnya, kalau malam, manusia itu malah blolok-blolok kalau malam, waktu malam. Ada rasa takut karena mata kita tidak tajam pada waktu malam. Tapi kalau astra kebalikan, justru dia sih yang juga bisa berkeliaran. Malam dia malah semakin tajam matanya atau inderanya. Jadi makanya madhabnya atau silsilahnya itu ilmunya lebih tinggi daripada setan. Berhubung sudah mendapat stempel dari Allah, manusia itu mempunyai keimanan yang kuat, mempunyai harkat martabat yang kuat, budi luhur yang kuat, maka setan pun dengan manusia juga kalah. Kalah yang bagaimana? Tidak semua manusia bisa mengalahkan setan. Manusia bisa mengalahkan setan dengan cara apa? Manusia yang bagaimana? Manusia yang beriman, manusia yang percaya dengan keagungan Tuhan, manusia yang percaya dengan Allah. Kalau kepercayaan Allah sangat tinggi, saya yakin walaupun toh tidak berguru, walaupun tidak lelaku, itu juga takut setan itu. Jadi setan kesimpulannya takut kepada yang satu adalah hati yang bersih. Jadi walaupun dia itu misalkan bukan turun-turunnya orang kondang, dia bukan paranormal, dia bukan kiai, dia bukan ustadz, tapi kalau hatinya benar-benar bersih, lahir dan batin, setan juga takut. Karena kebersihan hati itu adalah penting, merupakan cahaya Allah, nur Allah yang ada di dalam hati, di dalam qalbu mukmin baitullah, yang ada cahaya di dalam hati kita ini. Ya walaupun kita misalkan ibarat buruk-burukan kita bicara ya, iman ibadahnya kurang, tapi hatinya bersih dan mulia, sama sekali tidak punya dosa, sama sekali tidak punya kesalahan pada orang lain, itu punya kemanjuran. Takut setan itu. Apalagi dengan manusia yang hatinya bersih, ibadahnya kuat, terus takwanya kuat, kalah setan itu. Apa takwa itu? Takwa adalah menjalankan perintahnya Allah, meninggalkan segala larangannya Allah. Nah, dengan kata-kata takwa saja sudah susah kita itu. Menjalankan perintahnya Allah itu saja sudah susah. Ditambah lagi meninggalkan larangannya, itu susah lagi. Sehingga nama takwa itu mudah diucapkan di dalam mulut, tapi dilakukan itu susah, sulit. Makanya dengan sulit-sulit itu kita mempunyai kekuatan yang dasar di dalam tubuh kita. Maka kalau kita beriman, tentu kita tidak takut apapun. Seperti halnya Semar. Jadi nama Semar dari kata tan samar. Jadi kalau Semar itu tidak takut demit, Semar tidak takut dengan kelaparan, Semar tidak takut dengan susah. Makanya Semar itu tidak takut siapapun. Dewa pun takut sama Semar. Semar tidak takut sama dewa, karena dia tidak pernah samar. Nah, padahal kita ini setiap hari samar. Selagi uang kita di dalam rumah tangga nipis saja sudah samar. Apa yang kita makan besok? Ini anaknya waktunya bayar sekolah, sudah samar. Di samar-samar itulah yang menggoyahkan iman kita. Sehingga semakin kita banyak samar, maka setan akan bersemayam di dalam hati. Jadi intinya iblis itu bersemayam di dalam hati yang dinamakan kotoran hati. Kotoran hati itu siapa? Ya iblis itu kotoran hati. Iblis kotoran hati. Kenapa? Kalau iblis ada di dalam hati, misalkan ada tangganya beli motor, iblis bicara, "Boh, kok penak timen tuku motor? Aku kudu iso tuku motor." Itu yang mempengaruhi iblis. Ini berusaha suaminya dikejar-kejar untuk mencarikan uang biar menjejeri tetangganya biar bisa beli mobil. Ada iri dengki, fitnah munafik yang ada di dalam hati, adalah itu kerjaannya iblis. Makanya kerjaannya iblis, makanya kotoran hati yang ada di dalam hati itu dinamakan kerja iblis. Maka kita harus berusaha sekuat tenaga kita untuk membersihkan hati agar iblis tidak bisa masuk. Makanya dasarnya bagaimana caranya untuk menghilangkan iblis? Yaitu takwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Tentu itu berat, kan? Saya pun yang bicara ini, kalau dikoreksi belum tentu bisa.
Apa yang saya amalkan berbakti kepada Allah saja, andika 100 saya 0,5 saja nggak ada itu. Karena memang kita mendekat kepada Allah, mendekat kepada zat Allah itu sulitnya bukan main, teman-teman. Makanya kita itu hanya bisanya bicara saja. Kita mengamalkan sulit itu. Selagi kita melek sampai teko jam 5, itu saja susah. Padahal kalau kita menjadi orang yang andal, itu menyamakan dengan sifat-sifat Allah. Allah tidak tidur, ya kita aja turu-turu. Allah tidak makan, ya kita harus berpuasa. Kalau sifat-sifat Allah kita tidak bisa melakukan, ya nggak mungkin jadi orang hebat. Namun di dalam kehidupan ini, Allah tidak mencari orang hebat, tapi Allah mencari orang-orang yang bertakwa kepadanya. Itu loh. Jadi orang sakti, orang pintar, orang tamat, orang kaya itu tidak dicari oleh Allah. Yang dicari adalah apa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Saya bisa bicara seperti ini. Loh, salah dulu saya dulu itu belajar ilmu hitam, pemirsa. Berpuluh-puluh tahun saya belajar ilmu hitam. Saya tidak percaya sama sekali dengan ilmu Islam itu. Betul itu. Yang saya percaya ada ilmu-ilmu yang bersifat dedemitan, ilmu-ilmu yang bersifat dengan kesetanan. Itu yang saya pelajari sampai saya bisa menciptakan Bathara Karang itu, pemirsa. Bathara Karangnya berasal dari patung. Saya masuk ke amalan mantra, saya ambilkan dengan kutem, saya ambilkan dengan setan, saya ambilkan dengan roh dan sebagainya. Ternyata bisa jalan, bisa hidup itu. Ada kata kita jihad diperintahkan untuk menyusahkan orang, bisa. Namun setelah saya mempelajari ilmu hitam mantok, ternyata di situ ada kode-kode yang tidak pantas untuk saya lakukan. Karena apa? Setiap saya mempelajari ilmu-ilmu yang sesat, maka saya mendapat sentian dari Tuhan. Mendapat sentian dari Tuhan. Sehingga saya akhirnya tawaduk. Karena ilmu-ilmu saya yang bersifat dengan kesetanan, tak harus sifati orang beriman, kalah, pemirsa. Pemirsa, kita sudah berhadapan kepada Pak Ponimbar. Ini saksi mata di bambu pekarangan yang banyak astralnya, tapi alhamdulillah pada tempo ini sudah saya tebang semua pohon-pohonnya. Mungkin dia sudah lari. Lembar pada saat napa niku jenengan datang mriki sanjang enek takus barangnya di anu estudi napa niku di temantani kan boleh niku nggih. Heeh. Piye? Pas anu. Lha Pak ini ya? Pas desel. Pas desel terus. Heeh, pas desel terus hari kuwi iki badhe magrib lho, repet-repet surup. Kuwi iki terus nganu. Di anak wong tua, kudu wong tua, nom kudu wong nom. Terus kuwi iki lelep anu dereng rampung, Mbah. Sekedap mukas ngono. Terus dipugot, disele. Bukan langsung mulai ngono. Berarti kalau lek ganggu. Oh, sama yang ganggu, dan mulai terus diganggu le. Berarti mujud. Wujud ya ya. Wujud bersuara tok we. Wujud. Wujud ya, wujud kaya uang kan ya. Iya. Oh, kita suara tok ngono. Wujud. Wujud. Ora nom ora tua. Wong kuwi ya roh liwer ya. Terus liwer ya. Wujudnya kaya tatak si betul ya? kos lho. Masuk kendal tahu ya. Jenenge kos iki kok tatak. Terus Pak Mesa nemu ahli-ahli iki ngipi apa tenan ya. Tenan. Enggak ngipi ya. Ora ngipi wong enek sak jambu. Wong kuwi pas dalan kuwi kae. Urut buntat ya. Heeh, urung dibuntat ya. Terus bareng ngono mak plotik ngono kuwi kok anu ali-ali. Heeh. Ada anu niki digawa balik. Terus bar kuwi kok dicek anu kok hilang. Jipuk neh paling kok. Kayak jenate Pak Tosa ke namanya turun nek kono oleh apa? Watu. Oleh watu loro. Pasti apa watu le? Heh? Pasti apa watu tuh wi? Watu halus. Watu halus ireng. Karo swargi ya panjenengan ya disengaja dirakati ya. Dirakati niate Pak Tosa ke apa pengen golek
Gaman wis apa golek? Jawane ya kira-kira ya golek tayo. Golek tayo jane ya. Heeh. Tapi terus bleber kosong ngono kuwi terus nggawa bantal barang. Wis kuwi ki nek nggon dhuwure bantal ngono lho anune iki. Watune iki loro. Terus do ngentuk kuwi terus mulai terus sesuk nyeluk aku. Nyeluk aku nduduhi Yo tulis. heeh. Aku enek nggon nepi nek pereng kono kasil ngono. Hasil. Terus bar kuwi untuk apa ya? Untuk anu watu. Ngono. Kita delok tok ngono bunder halus. Bareng ngono sisuke ngono. Kok wis ora enak. Hilang dhewe. Ilang dhewe. Dipuk nek. Ndak ikhlas lek kowe lek. Dipuk nek. Lha kuwi to misuwani ya ngono. Jame anu ya ilang. Hilang. Ali-aline kuwi. Mari dijaluk lek pare. Carane urung anu. Wae ora duwe minyak paling. Kuwi pancen ya zaman kuwi kira-kira pancen ya nyoto enek aku. Ya kuwi terus Ya buktine Senate Yanto kuwi iki ndesel nang kono ora kasil-kasil banyune ora munggah. Lah donge diobong-obonge kok malih metu banyune diganggu. heeh kuwi. Nalika kuwi iki kira-kira diganggu. Kira lek zaman Mbah Messi nak golek kayu nek kono ke omah didukune. Didukune awalnya piye ya? Didukune wong tuwa. Heeh. Kuwi iki anu. Lah awakmu ki lek golek prepekan kayu yang lormu kono saring nggen pring. Lah dolanane bocah. Lek rumangsane kono dolanane bocah kok dicekleki. Lek rumangsamu kayu. Terus kuwi diganggu. Ya ngantek gatel barang kuwi. Oh, dihubung sumur ya sama perasaan. Nah, kare kuwi. Terus nyanggane wong tuwa di wae cok bakal Ya si penyewi. Heeh. Sing nek perkara pojokan pring duwe cek bakal ngono ya. karo Dukune kuwi. Karo wong anu keluargane kene. karo jenate mesinah. Ya terus kuwi akhire bar diweki cok bakal enggak mari lek ya. Ya panggah ae. Pagak gatel ae ya. Heeh. Ya panggah katal ya ora mari dadi lawas enggale iki. Heeh. Jadi ceritane ya. Heeh. Kira ku anu lek nanti diselamati kan. Diselamati dijalin sepuro jane. Makanya di dalam area itu sebenarnya sejak ke zaman Mbah Musyidin biyen lek wisane kuwi. Winget kuwi ketemu wiyen kuwi. Layak to. Senate mbahmu ki lek dijaluki tulungan wong, kuwi mesti nggawa gelas, terus digawa rono, terus ndodok. Ndodok. Jadi madhep ngetan anu. Ya nek kono kuwi ya. Dijaluki piye kekuatan kekuatan donga. Tapi zaman biyen si Mbah Suratun itu isih urip kae ngomong. Mbah Toijah mbok sangkan kuwi biyen tau keganggu. Nek kono drembeng-drembeng jarene omong nek wewe sing mepe popo. Lah tuprape Mbah Toijah kuwi rumasane ya ora enek apa-apa wong golek kayu ning mburi ngono. Terus demone barang anu terus drembeng-drembeng kuwi akhire dianggap ganggu popo. Mengganggu wewe sing mepe popo. Tapi akhirnya ya iso sadar. Bilang biyen ya Berubang biar ya. nemen. Nemen kotekan barang. Roda kan, rodo nih ya. Rodo no. Pokoknya kitare jam 12. Kuwi kan sirep Sirpayon. ayon ya sirep wong-wong bodo turu. Dadi kono ki kan anu into kelimpahan jawane. Jadi malah anu luas kono. Dheweke kono. Kotekan rumasane mbok. Ya mulai seneng-seneng ngono. Kaya bledrong ya. Hebat padang. Ya kaya anu kae.
kotekane ya kaya rondo Rondo. ning dalan ngono kok. Oh. Ngono wae. Ini memang gawe zaman biyen wis. Nah, biyen iki Mbah Surato cerita, biyen iki Mbah Musiti kuwi lara untu kon golekne trutur jarak no Lek. Zaman sirane Pak Tomo, trutur jarak. Tapi terus tutu iku mau ditampa untuk kruak kuwi ya. Kira urung moprek dicekel pundake tangane sak gedang kluthuk ireng langsung mluwai Mbah Surato niku. Nek kula omah biyen. Itu berarti ya ndruwo. Heeh, dulu mulane nek kula zaman semono kuwi ya kan ning kamar mburi kuwi anune. Kenceng itu wite jarak kuwi. Kamar mburi mau ora kamar ngarep dene rada kono. Omah itu. Ki jane ndruwone iki anu. Kikae iki nalika Mas Roim nyemprot kacang lan jaran iki ya dijeni kok. Diten. Grene ya. Gereng apa wira-wiri no? Ora loro ki bedangklah ning galengan. Oh ya. Dan Mas Roim ki muni salam waalaikumsalam ngono. Bareng ngono aku ya ora gawe sangsaramu, kowe ya aja gawe sangsaraku. Ngono. Ya dongakno ae lek ku nandur kacang muga-muga wae akeh. Ya akeh tenan. Akeh tenan. Iya. Bareng ngono ya kok Mas Soim anune tangkene diburone melu. Ayo. Ayo. Terus moro karo morone karo bangi dipok tangkin nek. Lah kaya wong ki cara anune ngono wong kosong iki wedi. Wedi lah jenenge wong kasarane iki dhewe meso pangkahan bare ora kulino dolanan kuno ae pas saya wedi mereka kan mempunyai kekuatan kegunaan mempunyai kekuatan daya tekanan yang tinggi Pak. Lagi tangane ki ngene ngono kuwi. Glundung-glundung. Iki bawa angin ya tekanan. Kaya apa tenaga dalam. Pemirsa saksi mata atau saksi masyarakat bahwa ternyata apa itu di area itu memang benar-benar wingit. Namun 3 hari kami menyelesaikan dengan sempurna, kayu ditebang, tidak ada masalah. Bahkan tadi saya bakar di area pring itu juga tidak ada masalah. Cuma ada ya kayak katel kayak kalau jengking ya, katel kalau jengking pirang-pirang. Bahkan ning kulon kene ya nek selawe nek kalau jengking ularnya nek telu le. Kulon ning kayu telu mugo nek kalau tengah depo. Ada ularnya 3, tadi dia juga lari. Ini semakin lama akan semakin dibersihkan lagi. Semoga nanti menjadi area yang aman dan normal, bisa diduduki yang punya rumah bisa tentram, bisa bekerja lancar, mendapat kesehatan dari Allah, mendapatkan tentraman dari Allah, menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka dari itu, yang jelas kita sebagai orang Islam, kita harus bertakwa kepada Tuhan, bertakwa kepada Allah, menjalankan amal ibadahnya, memantapkan bendera yang ada di dalam hati, agar kita terhindar dari cobaan atau gangguan dari roh jahat. Cukup sekian pemirsa, saksi mata yang kami sajikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang pinanggih. Salam